Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 39 dari kelas B Indralaya. Hari ini akan mempresentasikan tentang skip hoist conveyor and bin. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Anggotanya yaitu ada saya sendiri, Raina Nada Aurada Putri, kemudian ada Nur Fauzia Amelia Putri, dan Monica Fikri. Kemudian untuk definisi dari skip hoist conveyor akan dijelaskan oleh Nur Fauzia. Kepada Nur Fauzia, waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi conveyor skip hoist. Conveyor skip hoist adalah jenis conveyor yang dirancang untuk mengangkat dan mengangkut material secara vertikal dalam ruang terbatas. Terdiri dari rangka kokoh. Mekanismenya bisa mengangkat dan skip atau alat pelengkap seperti wadah yang menampung material. Desain ini memastikan pergerakan vertikal yang andal sehingga ideal untuk skenario di mana ruang horizontal terbatas. Next, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk fungsi dan peran akan dijelaskan oleh saya. Fungsi dan peran dari skip hoist conveyor. Contohnya dalam industri konstruksi, skip hoist conveyor ini digunakan untuk mengangkut material seperti beton, pasir, kerikil, dan puing-puing konstruksi ke berbagai tingkat proyek bangunan. Kemudian dalam penambangan dan ekstraksi digunakan untuk mengangkut mineral, biji, dan bahan ekstraksi lainnya ke fasilitas pemrosesan. Kemudian, dalam pertanian dan penanganan material massal, digunakan untuk memindahkan material curah seperti biji-bijian, benih, dan pupuk. Conveyor ini menyederhanakan proses bongkar muat material di sila dan fasilitas penyimpanan. Kemudian, dalam pabrik manufaktur dan pengolahan, digunakan untuk memindahkan bahan mentah dan produk jadi antar tahap produksi yang berbeda. Kemudian dapat dilihat tiga gambar ini merupakan gambar dari skip hoist conveyor. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Monica Fikri. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kita akan membahas tipe skip hoist conveyor. Jadi skip hoist conveyor itu tipenya tuh vertical conveyor, yaitu conveyor yang memindahkan barang dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, bisa dilihat dari sketch di samping ini. Pertama tuh ada mekanisme hoist. Mesin conveyor bertanggung jawab untuk mengangkat dan menurunkan lompatan. Biasanya itu terdapat di belakang atau di samping kanan mesin conveyor. Nah, habis itu skip. Alat tambahan seperti kontainer, yaitu alat untuk mengangkut material selama pengangkutan. Setelah itu ada kerangkanya. Itu kerangka itu yang biru-biru ini dari electric winch, wire, mainframe, itu termasuk kerangka. Struktur pendukung yang menahan mekanisme hoist dan memandu skip. Lalu ada sistem penggerak, sumber daya yang memungkinkan pergerakan conveyor. Lalu sistem kontrol, yaitu memastikan pengoperasian yang lancar dan tepat dengan fitur keselamatan yang terintegrasi. Prinsip kerja dari skip conveyor ini yaitu pertama, skip hoist dimulai dengan kendali jarak jauh dan sebuah derek menggerakkan bucket ke ujung gerakan kapal dan mengosongkan material untuk proses selanjutnya. Setelah 6 detik, bucket kembali ke posisi awal. Pada saat itu, tirai lampu mati, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau dan operator front loader dapat masuk lagi material ke dalam bucket dan prosedur diulang lagi. Kita bisa lihat videonya. Berikut adalah contoh prinsip kerja dari skip hoist conveyor. Bisa dilihat di kanan itu ada sistem remote controlnya. Jadi dari bawah material bakalan diangkut ke atas, dipindahkan lebih.
Begitu selesai memindahkan, Greg itu skipnya akan kembali lagi ke bentuk awal. Lalu proses itu akan terulang lagi sampai material yang mau dipindahkan selesai. Ini bentuk full dari skip hoist conveyor. Sudah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Monica Fikri. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal skip hoist conveyor akan dijelaskan oleh Nur Fauzia. Nur Fauzia, saya persilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal skip hoist conveyor. Jadi ada sebuah kasus yaitu sebuah skip hoist conveyor mengangkut puing-puing konstruksi dari lantai bawah ke lantai atas dengan kecepatan 2 meter per sekon. Waktu siklusnya ialah 50 detik dan kapasitas wadah skip adalah 1000 kg. Yang ditanyakan di sini adalah hitung kapasitas conveyor ini di dalam satuan kilometer per sekon. Dapat kita selesaikan. Yang kita ketahui kapasitasnya adalah 1000 kg dengan waktunya 55 sekon. Ditanya itu adalah kapasitas conveyor. Kita jawab dengan rumus kapasitas wadah skip dibagi waktu siklus, yaitu 1000 kg dibagi 50 sekon. Hasilnya sama dengan 20 kg per sekon. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk alat penyimpanan bin, dalam penjelasan umum akan saya jelaskan. Pada konteks peralatan industri, bin biasanya mengacu pada wadah atau kompartemen penyimpanan yang digunakan untuk menampung dan mengatur bahan, suku cadangan, produk, atau barang lain dalam lingkungan industri. Bin tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk dan memiliki tujuan berbeda tergantung pada aplikasi industri tertentu. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran bin. Bin dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah, barang daur ulang, dan bahan kompos. Dapat juga digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti koran, majalah, dan barang-barang lainnya yang tidak boleh dibuang. Bin dapat ditemukan dalam berbagai warna dan ukuran serta bahan berdasarkan penggunaannya. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk klasifikasi bin akan dijelaskan oleh Monica Fikri. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan klasifikasi bin. Jadi tipe bin sesuai fungsi itu ada 6. Pertama ada storage bin. Storage bin itu fungsinya untuk menampung dan mengatur barang. Barang di sini tuh lebih ke bukan fluid, tapi lebih solid, barang yang padat. Ada parts bin menyimpan bagian-bagian kecil dari perangkat. Nah, ketiga tuh ada hopper bin. Nah, hopper bin ini menyimpan dan mengeluarkan bahan curah. Nah, bahan curah itu apa? Bahan itu seperti biji-bijian dari padi itu. Nah, itu namanya bahan curah. Terus kemudian ada bulk bin. Bulk bin itu menyimpan dan mengangkut bahan dalam jumlah yang besar. Yaitu jumlah yang lebih besar daripada storage bin pokoknya. Setelah itu ada tote bin. Itu untuk menyimpan komponen dan komponen kecil. Ada gravity bin, itu penyimpanan retail, seperti untuk penyimpanan toko itu. Ini sketsa satu foto bin. Ada foto bulk bin. Bulk bin itu untuk yang tadi, yang barangnya berukuran besar itu. Terus ada gravity bin yang ada di toko-toko retail. Ada hopper bin. Hopper bin ini biasanya untuk biji-bijian ya. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih Monica Vicky. Untuk prinsip kerja akan dijelaskan sendiri oleh saya. Prinsip kerja dari BIM dalam konteks peralatan industri sebenarnya bergantung kepada desain dan kegunaan spesifiknya. Tetapi biasanya, prinsip fundamental dari BIM adalah untuk penyimpanan, penyusunan, dan dalam beberapa kasus dapat untuk dispensing terkontrol untuk material ataupun benda. Dalam penyimpanan, digunakan untuk menyimpan produk, komponen, atau benda dengan rapi dan terorganisir. Kemudian dalam penyusunan, digunakan untuk menyusun dan mengkategorikan benda. Kemudian untuk aksesibilitas mempunyai kemudahan akses untuk benda di dalamnya tergantung dari pengaplikasian spesifiknya. Kemudian untuk maintenance dan cleaning mempunyai kemudahan untuk perawatan dan permukaan dan pembersihan. Misalnya, bin terbuat dari stainless steel yang memiliki permukaan halus dan tahan terhadap korosi. Kemudian dalam portabilitas mempunyai gagang atau roda untuk memfasilitasi kemudian transportasi di dalam fasilitas industri. Kemudian dispenser. Beberapa bin seperti hopper bin dan gravity bin memiliki mekanisme dispensing yang menyebabkan dapat mengalirkan atau mengeluarkan benda atau zat secara terkontrol. Dapat lihat di sini merupakan salah satu contoh dari bin. Next. Untuk menentukan kapasitas bin akan dijelaskan oleh Nur Fauzia. Saya persilakan kepada Nur Fauzia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kapasitas bin. Ada suatu kasus formula untuk kapasitas dari suatu bin berbeda-beda dan cara menghitungnya juga berbeda, tergantung dari bentuknya. Tetapi untuk beberapa bentuk umum dari bin adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin. Yang pertama, bin berbentuk kotak atau persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Bin yang berbentuk silinder dengan rumus luas alas atau luas lingkaran dikali tinggi. Untuk yang ketiga, conical atau hopper bin dengan rumus 1/3 dikali luas alas atau luas lingkaran dikali tinggi. Yang keempat, untuk bin yang berbentuk tidak biasa, agak susah untuk menghitung kapasitasnya secara manual. Lebih baik gunakan aplikasi 30 scanning atau modeling. Yang kelima, kapasitas berat dengan rumus volume bin dikali densitas dari fluida atau benda yang mengisi ruang bin. Contoh soalnya, terdapat suatu bin berbentuk persegi panjang dengan dimensi 7 meter dikali 12 meter dikali 7 meter. Akan digunakan untuk menyimpan larutan etanol. Hitung berapa banyak etanol yang disimpan di bin tersebut. Jadi kita ketahui binnya itu dengan panjang 7 meter, dengan lebar 7 meter, dan tingginya juga 12 meter. Karena dia berbentuk persegi panjang atau kotak, maka digunakanlah rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. 7 dikali 12 dikali 7 dengan hasil 588 meter kubik etanol yang dapat disimpan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nur Fauzia. Kemudian ini adalah daftar rujukan dari materi yang kami gunakan dalam presentasi pada hari ini. Next. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 39. Untuk segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Dan terima kasih. Terima kasih yang telah menonton. Terima kasih.